Museum Perjuangan Rakyat Bali. Oke, kita sekarang berada di Museum Perjuangan Rakyat Bali. Ini ada kampungan itu masih ada sampai sekarang. Dijawab Pak Eko 3000 sebelum Masehi. Kalau mulai ada buktinya ada di Cekik Limanuk yang masih bagus lah, masih bisa kita lihat. Kayak kakak mau Prambanan. Borobudur Pak. Pak Borobudur. Stupa yang kecil itu disebut dengan Stupika. karena di dalamnya itu ada tulisan-tulisan Buddha. Artinya Bali sudah mengenal agama Buddha pada abad ke-8. Duluan ya, sudah itu ya. Buddha duluan dikenal di Bali. Buddha justru yang dulu baru kelihatannya seperti itu kalau kita lihat bukti. Tetapi kalau kita lihat catatan-catatan orang-orang kami, orang-orang yang dulu Portugis, sudah ada budaya Hindu. Nah, Buddha pun budaya Hindu kan Pak? Nah, ini Hindu, Buddha sama sudah ada budaya Hindu di ini terkait dengan langsung ke Bali. ya langsung ke Bali. Pancadatu itu apa Pak? Pancadatu itu 5 logam. Kalau 5 logam, emas, perak. Itu adalah sebagai dasar untuk bangunan pura. Karena ini kan logam-logam yang 5 logam ini memiliki aura yang sangat rendah untuk menyaring kekuatan alam. Itu keseimbangan alam. Raung itu Dari dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Pompanya Lebih panas. untuk panas api. Jadi di dalam prasasti itu dituliskan bahwa beliau memiliki kemenangan atas Bali, dan Balinya itu dituliskan itu di situ dari Gurun sampai Suam. Dulu perang melawan. Nah, ini kan diperkirakan beliau itu melakukan penyerahan terhadap Nusa Penida, perluasan kekuasaan saja. Makanya di Sanur perahunya itu mendarat di situ. Makanya itu disebut dengan belahan jung itu. Jungkung perahu artinya. Jung itu ya. Itu perahunya dia. Tapi ini masih ada sampai sekarang Pak, kita ke Sanur. Tapi di pura ya. Di pura gitu. Di dalam pura. Pindah di dalam. Ya. Nama Bali. Bali Center. Nama panjangnya dulu kan namanya Banten kan. Itu Bali namanya dulu. Makanya raja yang terkenal di Bali yang ditakluk oleh Majapahit itu kan Sri. Sing klambi niki
kecil artinya. Kecil artinya ya. Bulan Itu ditemukan oleh orang-orang Portugis dulu. Oh, orang Portugis. Ya, waktu dia melakukan penjelajahan kayak siapa namanya yang pertama penjelajah itu. Ya, itu menemukan pulau ini kecil gitu, makanya namanya Bait gitu. Bait itu kecil kan artinya. Bahasa Bali Bal kecil. Kalau bahasa Jawanya kembali ya. Oh, kembali. Itu kembali. Kembali. Bali Bapak. Sama ya? Bali. Beda Pak. Nah, kita berapa tadi disebut Bali ini mulai. tahunnya berapa Masehi atau udah tahun Kalau itu penjemputan kata Bali itu ketika siapa namanya yang melakukan penjelajahan orang Portugis itu saya lupa juga namanya. Bukan Portugis bukan orang Belanda. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Oh iya. Vasco da Gama. Bali kita itu jujur Sejarah mangkat. Vasco da Gama. Iya, enggak ngantuk waktu itu. Tapi sebelum dia menyebut Bali itu ini lebih dikenal dengan nama Banten gitu. Banten. Jadi Vasco da Gama yang pertama kali menemukan Bali karena dianggapnya pulau kecil. Makanya disebut dengan pulau kecil gitu loh. Itu berarti sekitar 1600-an. Iya, 1511. 1511. Oh, 1511. Kan 1500 agama Buddha gitu. Iya. Nah, kalau untuk Hindunya sendiri itu berarti dari Majapahit. Bukan. Waktu itu sudah ada agama Hindu dan Buddha. Oh, berarti Bundanya malah jadi Jadi satu. Makanya sama dengan Medang Mataram Ya. Hindu ya. Karena Bali itu waktu apa, itu Jawa? diistilahkan itu menganut ajaran Siwa Buddha atau Hindu Buddha. Karena itu jadi satu dia. Sama kayak dinasti Sailendra. Karena raja-raja di Bali itu tetap menggunakan Bikin pendeta tambahan Buddha dengan sekaligus. pendeta Hindu itu sebagai bagawantanya. Sebagai pendamping kerajaan Bagawanta namanya di Bali. Oh, berarti dua-duanya itu bareng lah. Satu zaman dengan Sailendranya di Medang itu. Zaman Madangkara loh Pak. Itu Pak Didik sama Ki Ageng Biring masih jauh ini. Cuma ketika aliran Siwa itu berkembang lebih kuat, Siwa Siddhanta itu lebih kuat, jadi Hindu ini lebih kecil pengaruhnya. Karena di Bali pada waktu itu kan ada 9 sektor. Kelompok-kelompok raja itu ya. Ya, ada sektor juga. Aliran kepercayaan. Aliran. Sektor itu kan aliran. Ya. Ada 9 aliran. Hindu itu berapa nih persentasenya itu ya sekarang? Persentase di Bali. Kalau di Bali itu kalau persentase ya sampai masih sekitar 70%. Mayoritas nah, ini Budanya masih sedikit. Hindu Buddha kan melebur terus akhirnya pisah ya. Hindu Buddha Akhirnya pisah. Hindu Buddha orang Bali itu sebenarnya sudah jadi satu. Iya. Terus sekarang Makanya upacara Hindu di Dharma. Bali itu selalu melibatkan pendeta Siwa Buddha. Upacara. Nah, tetapi ketika Buddha yang sekarang Beda, yang benar. beda Buddha sekarang itu lebih banyak diambil oleh orang-orang Cina. ya bukan orang asli Bali. Jadi tetap Hindu. seperti anu ya Pak, apa namanya perjalanan Hindunya India itu Ya. berbeda dengan Hindu Dharmanya Bali. Bali. Makanya kalau saya ingin sampaikan kan karena ketika Buddha itu pecah menjadi dua, Mahayana dan Hinayana. Yang Hinayana ini kan tidak mau disebut Hinayana dia. Karena kata Hina itu seolah-olah rendah sekali. Dia menyebutkan dirinya aliran Theravada. Ini yang berkembang ke Kamboja, Laos, kan itu yang berkembang. Mahayananya itu berkembang ke Indonesia, Cina, dan Jepang gitu. Nah, ketika kita berbicara Mahayana itu kan Itu Buddha. Buddha. Oh, Itu kan kepercayaannya terhadap 5 Dhyani Buddha itu. 5 Dhyani Buddha itu dipercaya gitu. Sama dengan kita di Bali mempercayai Panca Dewata gitu. Kemudian dia memiliki juga 8 ajarannya itu. 8 ajaran kita di Bali itu juga mengenal Dewata Nawo
sangat. Jadi antara Mahayana dengan aliran Siwasiddhanta itu sepertinya ada kemiripan. Kenapa? Karena kalau orang Buddha Mahayana itu, yang saya baca ya Pak ya, Buddha Mahayana itu sangat percaya terhadap Buddha yang sudah mencapai tingkatan tertinggi akan bisa mengantarkan pendukung-pendukungnya itu masuk nirwana, kan begitu. Itu Mahayananya seperti yang berjalan. Dan itu kan sama dengan kita di Hindu aliran Siwasiddhanta juga begitu. Kita percaya dengan pendeta-pendeta itu bisa mengantarkan kita itu ke Buddha Priya Dharma Pak. Nah ini penobatan utusan dari Majapahit sebagai raja di Bali, namanya Sri Krishna Kepakisan. Setelah rututnya 1343, 1347 baru dilantik gitu. Baru di Abhiseka kalau orang Balinya gitu. Abhiseka Peruntuhnya kerajaan dahulu. Jadi ini sempat jadi bagian dari Majapahit. ya Bali. Tahun 1345. Waktu itu penggabungan atau penaklukan Bu? Jadi sini bergabung dengan Majapahit atau ditaklukkan? Nah, setelah ditaklukkan, Ya. raja-raja Bali Kuna istilahnya, Diberikan kembali. terahnya Sri Dinastinya. Asta Suraratna Bumi Banten itu keturunannya sudah dalam bahasa Balinya sudah dipetita, dia sudah dianggap sebagai rakyat biasa. Itu dianggap sebagai rakyat biasa, walaupun dia bekas patih, bekas punggawa, bekas apa, dijadikan rakyat biasa. Ya. Diganti Hukumannya itu yang itu Karena namanya kan dia dikalahkan itu namanya petita kalau di Bali. Iya. Digantilah penguasanya dari kesatria Majapahit. Ini berarti yang sini kesatria Majapahit. Yang sekarang yang puri-puri yang ada di Bali itu semua keturunan kesatria Majapahit. Saya pernah dengar katanya kecuali yang di Trunyang. Oh, yang Trunyang Bali Kuna. Bali kuno kan beda akar. Beda akar dia. Dia Sana Bali juga Kuna. ada raja Pak di Trunyang. Itulah yang termasuk rakyatnya Sri Asta Suraratna Bumi Banten yang di situ itu rakyatnya yang saya katakan di Petito itu dijadikan rakyat biasa. Itu melarikan diri ke situ. Nah, banyak yang melarikan diri ke daerah atas itu ya. Tapi turunnya masih ada sekarang. Turunannya masih ada. Masih ada. Itu yang kita Kenal nggak itu? masih hidup. Nah, yang Pak Gubernur kita ini juga Pak orang Kosta Bali juga Kuna. Bali Kuno itu. Bukan orang Majapahit. 9 ya Tunge ya. 9 itu daerah-daerah yang pelarian dari Bali Kuno di Gubernur kita Kalau awalnya basis utama kerajaan Bali kuno itu di mana? Bedahulu. dahulu itu Tadi kan itu tempatnya Sri Asta Suraratna Yang di Bedahulu. Di Gianyar itu. Di Gianyar. terus Berarti yang naik ke Trunyan, terus Kintamani itu yang tadi itu yang sudah di yang melarikan diri. yang sudah melarikan diri, menyelamatkan wangsa. menyelamatkan diri. Tetapi ada yang masih tinggal di sana mau menyerah, masih tinggal di daerah dulu, daerah kota. Yang mau menyerah, yang tidak mau menyerah, Jadi pertempuran itu. pertempuran, penaklukan kan pertempuran waktu itu. akhirnya sampai dengan saat ini akar budayanya itu meskipun udah udah berbeda akar ya, meskipun udah banyak berbeda asal. pertemuan gitu, akarnya itu beda. Jadi kalau kita lihat akarnya beda, tetapi sekarang dia sudah menjadi satu Kesatuan. Dia sudah Ini Raja Bali dari dinasti Majapahit yang memang lama bersama Bapak. sistem Raja zaman keemasan. Banyak hasilnya. Kalau sebenarnya apa yang bedanya apa? Sana benar dalam motor yang nggak bisa kenyangnya loh. namanya ada dalam Ocurengo. Itu aja ya, Abhiseka sekarang. Dalamnya ini Abhiseka gitu. Nama terah nantinya dalam. Ya. Orang yang di Abhiseka menjadi raja baru boleh menggunakan gelar dalam. Ya, kalau tidak di Abhiseka sebagai raja nggak boleh menggunakan gelar dalam. Sekarang masih ada. Masih ada. Makanya kalau orang lingkungan Katong, Ngarso dalam. Ya. dalam gitu. Kalau dia tidak di Abhiseka, dia Idewa namanya. Idewa gitu. Nah, di Idewa. Setelah dia di Abhiseka dia. Tertingginya dalam ya, tertinggi. Dia dalam. Raja. Siapa? Sekarang siapa? Itu termasuk keturunan itu.
Ini Ya. Bu. Jangan lupa ini Danyang Nirarte, salah satu pandita juga dari Jawa pada saat di dalam Watu Renggong bertata. Beliau banyak mengajarkan tentang pembuatan seni sastra, pada seni bangunan gitu Pak. Yang pasti kita pakai sampai sekarang. Dalam Danyang Nirarte ini adalah baru datang ke Bali sekitar 1550 pada masa pemerintahan Watu Renggong. Kedatangan beliau inilah yang dianggap membawa keemasan bagi kerajaan Gelgel waktu itu pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong. Beliau ini aslinya kan orang Singosari. Singosari. Kediri. Semua sarang itu bangun 8. Oh ya. Aslinya dari situ. Ini adalah Danyang Nirarte keturunannya Mpu Tular. Berarti arsitektur Bali saat ini seperti ini dan sebagainya. Ini berarti akarnya justru Majapahit ya. Kalau tadi tentang seni bangunan akulturasi. Ada konsep yang bagaimana ya? Diadopsi tetapi asimilasi lah. Asimilasi. Sehingga warna Majapahitnya ada tetapi tidak begitu kelihatan dia karena katakanlah sekarang kita melihat bangunan Meru di Bali. Itu kan apa? Meru. Itu yang bertumpuk itu, yang pura yang bertumpuk itu namanya Meru. Itu kan sebenarnya candi, konsep candi itu. Konsep candi itu diadopsi jadi Meru di sini. Jadi di sini tidak ada tempat pemujaan dalam bentuk candi, tapi di sini dengan pura. Tapi mungkin konsep bawahnya mirip gitu, cuman dia ini masa kerajaan kejayaan raja di Bali sebelum masuknya kolonial, sebelum masuknya Belanda gitu. Total ada Abad berapa ke-17 yang kerajaan di Bali? Yang waktu itu Setiap kabupaten ada kerajaan atau? Sekarang ya kan begini. Dulu pada abad ke-17, akhir pada abad ke-17. Dari abad ke-15 sampai abad ke-17 itu satu kerajaan Gelgel. Makanya Raja Gelgel itu disebut dengan Sesuwonan Raja-Raja Bali. Jadi penguasa-penguasa kecil ada memang di tingkat kecamatan, tetapi rajanya satu. Mamluk. Iya, Satu komando dia tadi. ke sekitar akhir abad ke-17 ini awal abad ke-18 mulailah terjadi pecah. Biasanya karena Gelgel udah mulai melemah dan penguasa-penguasa kecil yang mulai naik. Ya, ini mulai dia memerdekakan diri. Muncullah 9 kerajaan di Bali. Salah satunya Mengwi itu ya. Salah satu Mengwi. Kemarin saya ziarah ke Masih ada Mengwi. Yang sampai makam sekarang masih ada. siapa yang di dulu salah satu putra yang dari Banyuwangi. Yang ada yang Di ada Bali dari Blambangan. di pantai itu di Apa? pantai. Yang dari Blambangan. Belambangan, kerajaan benar, Blambangan. Raja Belambangan. Saya enggak. Oh ya, saya ke sana Bu. Besok Yang di pantai saya Makam Wali Pitu tapi di tengah pura kan agak unik ya. Jadi pada waktu itu kita silaturahmi ke sana ketemu Cuma Pak. yang disahkan oleh pemerintah Belanda oleh pemerintah Belanda itu hanya 8. Satunya Mengwinya yang tidak. Mengwi enggak. Ini kan ya. Yang menjadi self restuder disahkan oleh Belanda itu adalah 8 kerajaan. Oh, alasan kenapa kok dari 9 tadi Mengwi satu-satunya enggak? Ada cerita mitologi yang mendasar. Dan untuk ini pendapatan aja. Iya. Sekarang kan kembali dia sebagai, tapi dia tidak sebagai kabupaten lagi. Dia sebagai kecamatan, Tapi sebagai kerajaan masih diakui dia. Ini mulai masuknya Belanda ke Bali. Tahun berapa ya? 1846. Itu sebenarnya ini awalnya ke Bali itu kan Belanda itu mau melakukan perdagangan dengan Bali. Maka dia mau perdagangan dengan Bali. Itu kan sudah dalam itu Bali itu penjual kuda.
Saya sekarang TKI Pak. Sampai jual beras, kopi dan lain sebagainya, jual budak. Budak-budak Bali, budak Makassar, budak Lombok itu sangat laris di Batavia Pak. Iya, karena Budak Bali itu sangat dipercaya kerja keras, pekerja keras kuat, bulat, dan tangguh Pak. Akhirnya pada tahun Kamera detailnya ada sampai peta, sketsa ada di bawah. Kalau zaman dulu Belanda kan tidak punya foto. Saya dapat sketsa perang ini semua ada di bawah fotonya sekarang. Ini Perang Jagaraga, perang pertama di Bali yang di Singaraja melawan Belanda, Bapak. perang pertama yang itu 1848 ya? 1846. 1846, perang Bali 1. Setelah dirobek tadi, Oke. langsung kembali lagi nyerang. Ya, ini perang Bali 2. Perang Jagaraga dua kali. Iya. berapa prajurit? Kalau di catatan yang jumlah yang pasti itu kan nggak tahu kita. Itu ada prajurit Belanda itu 7.000 yang mendarat di Pantai Di Sangsit. Sangsit Singaraja, Bapak. Kemudian prajurit Singaraja itu berarti yang sisi barat utara. Bali, ya. Yang prajurit Bali pada waktu itu 15. Cuma mereka menggunakan senjata modern, kita masih menggunakan tombak gitu. Oke. Kalau di pantai sana itu Yang Jenderal Bengkos yang meninggal, ada Lukman Sweaternya, dan di sini juga ada perempuan, tokoh perempuan di sini Pak. kalau ke Sambe itu dulu masuknya kerajaan apa? Klungkung. Iya. Sampai sekarang berarti masuknya di Kabupaten Ini jadi Klungkung. desa. Oh, Desa iya. Kusamba. Nah, ini salah satu ada laksamana namanya Pak Ali ya kalau nggak salah. Ali yang di Toyan Pakut. Toya Pakkep. Iya, di Toyan Pakut di Nusa Penida. Nah, itu salah satu laksamana, dia laksamana pertama. Ada kampung Bugis di sini. Oh ya. Di Toyan Pakut itu kan. Karena dulu angkatan lautnya Kelungkung itu yang mendirikan nelayan-nelayan Bugis itu. Kalau prajurit Bugis itu yang di bawah pimpinan Said yang ada di itu yang ada di Serangan, bukan di Pulau Nusa Penida. Bukan. Di Serangan namanya. Iya, di Pantai Serangan. Ya, itu namanya pulau kecil, dia di sana sampai sekarang masih ada. Karena di Toyan Pakut kan juga Muslim di Itu sana. dari Tapi aslinya dari Serangan. Serangan. Oh, gitu. Kan bukan di situ. Jadi dari Serangan terus habis itu dikasih tanah perdikan gitu ya kalau istilahnya Iya. di Jawa. Dikasih makanya prajurit Islam yang dari Bugis ada di Serangan, juga ada di Suwung Kepaon. Kepaon banyak. Kampung Bugis ada di situ. Bugis. Nah itu diberikan tanah itu memang oleh Raja Badung. Di Singaraja juga ada kampung Bugis. Oke. Kalau yang Banjar, bukan Banjar Kalimantan ya Pak ya? Nah, ini Banjar satu desa, satu daerah di Singaraja. Singaraja Barat. Oh iya. Oke. makanya keris. Ya keris mereka pakainya bedul. Nah ini ilustrasinya agak salah. Keris itu senjata tusuk. Gak mungkin dia menggunakannya kayak gini. Ini awalnya pergolakan lokal, perang antara saudara di Bagus Rai dengan Saudara kandungnya ya, saudara kandungnya. Perebutan takhta. Iya. Belanda masuk situ. Belanda sudah berkuasa di situ di Singaraja. Nah ini berkuasa karena Indo Bagus Rai ini kan dia hijrah, Indo Madira itu hijrah ke Jawa, datang dari Jawa, tahu-tahu adiknya sudah jadi kepala desa. Jadilah rebutan. Ketika jadi rebutan itu Belanda masuk gitu. Ngompori gitu ya Pak ya. Bantu siapa Belanda? Bantu siapa? Bantu saudaranya Ida Madirai. Yang nanti kita itu ya? Iya. Salah satu lah di Bandung, tapi dia adu domba lah mereka. Ya kayak Itu cerita di Jawa juga kayak gitu. Ya kan cerita kita banyak. Kayak gitu. Anaknya dikompori dibentak ke bapaknya. Bapaknya digulingkan. Badung. Jadi sekitar sini ini sekitar sini ya? Di kantor di rumah jabatan gubernur sekarang. Sekarang ini. Oke. Enggak bisa. Kalau mau singkatnya bisa di bawah ya Pak. Iya. Kita ada di bawah. Surah itu kan orang baik, Ratna itu kan permata gitu. Banten itu Bali sendiri. Sendiri. Permata yang baik.
penguasa mulia sebagai permata yang menguasai 8 penjuru dunia di Bali. Penjuru dunia. 8 penjuru arah mata angin. Penjuru arah matahari. Dengan kalau Bali juga gitu. Tapi yang populer kan kata Bali itu memang Pasko Dramasi. Oh begitu ya. Ya. Tapi nama Bali yang ketiga itu secara umum Kayaan 3 itu konsepnya kan Trimurti. Arti Brahma, Wisnu, Iswara. Itu konsepnya. Jadi 9 sekte itu dilebur menjadi konsep Trimurti. Ya, satu kesatuan ini. Jadi Brahma, Wisnu, Iswara menjadi satu kesatuan. Itulah yang dianggap sebagai siwa gitu. Kalau di Jawa itu ada kehidupan namanya RT RW. Mungkin di sini RT-nya di sini Banjar. Jadi bang komunitas terkecil di Bali, di mana tempat berkumpul kita dan masih ada sampai sekarang Bapak. Jadi beda-beda Pak. Beda-beda Pak. Ada yang 100 kakak, ada yang 200 kakak, ada yang sampai 300 kakak. Iya. Atau padukuan bagaimana di Jawa? Ya. Dan mereka masih suka duka sama kayak tetap bisa kayak 3 yang kita Bali, keturunan dari Jawa. Ya ini yang membedakan kita dari abad ke-11 di Bali dan masih pelestari sampai sekarang. Masih Bapak. Masih hidup. Masih hidup. Di mana? Kintamani. Bukan, di semua tempat di Bali sebenarnya Pak. Masih asis ya? Yang jadi itu subah itu Ikonnya. yang jadi UNESCO. Kekayaan UNESCO. Apa namanya itu? Tapi ini sebenarnya hidup di semua segmen kehidupan orang Bali Pak. Ini kan sistem pengairan tradisional Pak. Ini. Ini pengaruh nggak sebenarnya? Penguasaan bangunan. Nah inilah yang kita sekarang mau bagaimana caranya mempertahankan coba karena sekarang itu kan terjadi alih-alih lahan itu Ada pelindungan. Iya. lahan pertanian kan Ini yang dari alih fungsi lahannya Bapak. pemerintah yang harus membuat kebijakan tentang hal itu. jadi ke depannya dia. Saya kira ini sangat menarik dan sekaligus sangat bermanfaat ya bagi kita semua untuk yang pertama ya memahami ya terkait dengan sejarah yang kebetulan pagi ini atau siang hari ini terkait di Keputusan Bali. Yang kedua ya itu juga kaitannya dengan sesuatu yang sangat menginspirasi, di mana perjuangan para pendahulu kita ini demikian luar biasa ya, dan itu harusnya menjadi spirit ya, bagi warga Indonesia, warga DIY terutama ya terkait dengan perjuangan mereka. Yang ketiga saya kira hal-hal yang kayak gini memang terus dilakukan dengan spektrum yang lebih luas.
Jadi kalau hari ini kita ke Bali mungkin kesempatannya bisa ke tempat atau lokasi yang memang itu memiliki nilai sejarah yang tinggi. Mengembangkan hal ini di Jogja. Mereka kan sudah bertahun-tahun di sana. Ya, saya kira ini harus kita dorong terus ya, bagaimana Pemda itu lebih care, lebih serius ya, di dalam mengelola situs-situs ataupun peninggalan sejarah ataupun perjuangannya ini. Sehingga itu menjadi apa ya? Sekali lagi apa? Menginspirasi anak-anak muda kita ya di sana itu agar tidak kehilangan ruh perjuangan mereka. Udah gitu ya. Jadi Sinau Pancasila kita mulai dari Sinau Sejarah. Oh ya. Dengan studi tour ya. Studi tour itu salah satunya untuk mengajak orang untuk belajar ilmu pengetahuan, belajar daerah lain dan lain-lainnya. Dan khusus di DIY tentunya karena daerah wisata ya kita berharap seluruh Indonesia membuka kembali studi tour yang ada. Museum Perjuangan Rakyat Bali. Sorry ya, Mas. Ya.